Seorang pria dengan agresif memasukkan serutan es batu ke dalam kolam ikan lele. Lele-lele tersebut berusaha meraih serutan es yang mereka kira makanan. Seperti yang kita ketahui, ikan lele adalah salah satu jenis ikan yang paling diminati oleh banyak orang di Indonesia. Ikan lele yang dipasarkan bukanlah ikan lele liar, melainkan ikan hasil ternak yang nantinya akan dikirim ke PEC lele yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam 1 kilogram ikan lele, terdapat sekitar 7 hingga 10 ekor. Menurut kalian, apakah ukuran tersebut terlalu kecil atau sudah pas untuk dijadikan pecel lele? Di era modern ini, hampir semua profesi dapat dilakukan oleh mesin. Contohnya, dalam video ini, terdapat mesin pahat kayu yang telah banyak digunakan di negara-negara maju. Mesin ini mampu mengubah potongan kayu menjadi berbagai bentuk sesuai keinginan kita dan tentunya memiliki harga yang bervariasi di pasaran. Kayu ini berasal dari pohon yang telah berumur 64 tahun, dan pria ini akan mengubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Untuk memulai, ia menggambar lingkaran sempurna sebagai panduan untuk memotong bentuk awalnya dengan hati-hati. Ia menggunakan gergaji mesin untuk memotong kayu sesuai dengan bentuk yang telah direncanakan. Selanjutnya, dengan menggunakan pahat baja, ia mulai mengikis kayu untuk membentuk desain yang lebih halus. Proses ini memerlukan perlengkapan khusus untuk melindungi diri dari serbuk kayu yang berterbangan. Setelah melalui proses yang cukup panjang, ia melubangi bagian tengah kayu tanpa memotong terlalu dekat ke tepi, karena kesalahan sekecil apapun bisa merusak semuanya. Untuk memberikan sentuhan akhir, ia menambahkan detail dan tekstur kecil yang membuat kayu ini memiliki nilai tinggi. Akhirnya, ia memberikan satu lapisan cat terakhir untuk mempertegas keindahan alami kayu ini, dan inilah hasil akhirnya. Mengapa orang-orang Cina ini mengubur kayu di ladang daun bawang mereka? Sebenarnya, ketika mereka menanam daun bawang, mereka mengubur kayu bersamanya untuk memberikan penyangga. Ketika daun bawang tumbuh, sebuah jaring tali kecil diikatkan untuk mencegahnya jatuh akibat hujan deras. Setelah itu, daun bawang dipanen menggunakan mesin, diikat dalam bundel, dimuat ke truk, dan dipasok ke pasar. Di Pakistan, penduduk lokal memotong garam yang baru digali dari tambang menggunakan mesin. Garam yang dipotong rapi ini tampak seperti batu bangunan, padahal ini adalah garam Himalaya atau garam batu Himalaya yang berasal dari Provinsi Punjab, Pakistan Timur. Garam Himalaya terbentuk sekitar 100 juta tahun lalu, saat wilayah pegunungan Himalaya masih berupa lautan. Karena pergerakan lempeng tektonik, lautan mengering dan sisa airnya terperangkap di bawah tanah sedalam 60 meter. Proses pemadatan dan pemanasan selama jutaan tahun membuat mineral bawah tanah dan garam laut membentuk fosil garam yang kita kenal sebagai garam Himalaya. Di tambang, pekerja menggunakan palu atau linggis untuk memecahkan dinding tambang dan mengambil balok garam. Garam yang diangkut ke permukaan sebagian digiling menjadi butiran halus untuk dapur, sedangkan sisanya dipotong menjadi balok atau diolah menjadi lampu dan hiasan yang disukai masyarakat setempat. Gaji pekerja yang memperbaiki listrik di tower tinggi mahal karena beberapa alasan. Pertama, pekerjaan ini memiliki risiko tinggi, termasuk risiko jatuh, tersengat listrik, dan cuaca ekstrim. Kedua, pekerjaan ini memerlukan keahlian khusus yang membutuhkan pelatihan dalam keselamatan teknik listrik dan bekerja di ketinggian. Ketiga, kondisi ekstrim yang dihadapi di lokasi kerja menambah tantangan. Keempat, tanggung jawab besar melekat pada pekerjaan ini, kesalahan dapat menyebabkan kerugian besar, termasuk mati listrik secara luas. Terakhir, ketersediaan pekerja terbatas, karena tidak banyak orang yang bersedia atau mampu melakukan pekerjaan ini. Faktor-faktor ini secara keseluruhan meningkatkan nilai kerja mereka. Pernahkah kamu memikirkan apa yang terjadi pada semua bola golf yang hilang? Kamu mungkin pernah melihat video para pencari bola golf yang menggunakan berbagai alat untuk menemukan bola-bola tersebut, atau bahkan mesin yang dirancang untuk mengambil bola-bola dari kolam dan danau. Faktanya, sekitar 300 juta bola golf hilang setiap tahun di Amerika Serikat saja, dan sebagian besar berakhir di dasar laut atau terkubur di dalam tanah. Hanya sekitar 100 juta bola yang hilang ini yang dapat ditemukan, diperbaharui, dan dijual kembali setiap tahun oleh para pencari bola golf. Lihatlah bagaimana mereka mengupas bambu untuk menghasilkan ratusan dolar per hari. Mereka membuat tali yang sangat kuat dari serat bambu yang dipotong dengan tangan. Tali-tali kecil ini juga diubah menjadi sol sepatu dengan sedikit jahitan dan hiasan, sehingga sepatu pun mulai terbentuk. Selanjutnya, mereka mengoleskan lem pada sol dan menempelkan kain. Terakhir, kain dijahit ke sol, dan begitulah cara mereka membuat sepatu temu. Pernahkah Anda mendengar tentang panah berputar? Panah ini dapat menghabisi musuh yang bersembunyi di balik perlindungan.
Dirancang khusus untuk mengubah lintasannya di tengah penerbangan, panah ini menggunakan teknik yang unik. Pemanah yang menggunakan senjata ini sering memanfaatkannya untuk mengejutkan lawan, yang menyebabkan kebingungan dan kekalahan. Panah ini mirip dengan cara Hawkeye dari Marvel yang menggunakan panah tipuan, hanya saja tanpa alat pengait yang meledak dan mencengkeram. Ini adalah area parkir untuk gerobak yang ditarik oleh seekor anjing. Anjing-anjing ini memarkirkan gerobak mereka di sini, dan sesaat setelah pulang sekolah, mereka mengambil gerobak dan pergi. Di beberapa daerah di Cina, anjing digunakan untuk mengantar anak-anak ke sekolah. Anjing-anjing ini tentunya sudah dilatih, dan mereka bahkan mengantar anak-anak ke tempat les. Saat tiba di rumah, majikan mereka langsung memberikan daging segar sebagai upah. Anjing ini dengan santainya mengantar sang anak pulang dengan selamat. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa beberapa rudal memiliki ujung yang runcing sementara lainnya berbentuk bulat? Sebenarnya, perbedaan desain ini tergantung pada fungsi rudal tersebut. Hidung runcing sangat baik untuk rudal supersonik berkecepatan tinggi karena dapat mengurangi hambatan, sehingga membuatnya sempurna untuk mengejar jet musuh atau mencegat rudal yang datang. Di sisi lain, ujung bulat sering digunakan pada rudal berkecepatan rendah dan secara alami memberikan lebih banyak ruang untuk kamera radar dan alat navigasi, karena rudal ini dibuat untuk fungsi yang berbeda. Pernahkah Anda memperhatikan mengapa makanan laut lebih cepat membusuk daripada daging? Anda mungkin pernah mendengar bahwa ikan lebih cepat membusuk dibandingkan dengan daging babi atau sapi, dan begitu juga dengan makanan laut segar lainnya. Daging merah, seperti sapi dan babi, berasal dari hewan berdarah panas, sehingga bakteri yang hidup pada daging tersebut terbiasa dengan suhu hangat. Ketika daging tersebut dibekukan, suhu dingin akan memperlambat pertumbuhan bakteri, sehingga butuh waktu lebih lama untuk menyebar dan merusak daging. Di sisi lain, bakteri yang berada di dalam ikan sudah terbiasa dengan suhu laut yang dingin, sehingga mereka lebih cepat membusuk, bahkan ketika dibekukan sekalipun. Hal ini menjelaskan mengapa makanan laut cenderung lebih cepat mengalami kerusakan dibandingkan dengan daging merah.